Baik. Alhamdulillah. Heeh. Gini, aku kan mau curhat sih. Cuman hati-hati le curhat, jangan menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Kenapa sayang? Enggak, aku mau curhat kan. Posisi aku kan paper gitu kan. Nah, terus aku kan nikah sama cowokku udah setahunan lebih. Nah, kemarinan itu kalau misalnya aku mau nanya sih gini aja to the point. Kalau misalnya paper itu sebenarnya bisa nggak sih visanya di approve gitu? Kalau kan nikah gitu, terus suami ngajuin visa ke imigrasi. Nah kayak gitu prosesnya gimana sih sebenarnya? Aku tanya-tanya orang kan katanya begini lah, ribet lah, inilah itulah. Jadinya kan mungkin ada temennya Miss Yuni yang ada pengalaman kayak gitu, jadi kan bisa share kayak gitu loh. Oke. Kamu sudah nikah resmi belum? Udah Ada suratnya? ada. Oke. Sementara aku pernah ada satu anak Pakistan, anaknya cowoknya itu Pakistan, dia overstay, nikah sama anak Filipin, yang KTP residen Hong Kong, nikah visanya turun. Oke. Satu. Terus yang kedua, ada anak Indonesia nikah sama orang Hong Kong yang pernah di penjara, visanya tidak turun. Nah, yang ketiga, saya ada anak apa itu ya? Lepoyi. Burma ya, anak Burma. Anak Burma nikah sama Hong Kong, visanya nggak bisa turun karena financial problem. Nah, sekarang pertanyaannya ada di kamu dan di suamimu, Dok. Kamu nikah, surat nikahnya sudah keluar kan? Karena untuk izin surat nikah itu aja nggak gampang gitu loh. Bener nggak? Udah keluar. Berarti kamu maksudnya kamu ada nggak fotoin aja atasnya aja, yang merit apa register itu aja, bener nggak? Soalnya aku tidak ingin, karena ada dua anak-anak itu kemarin ngasih aku ternyata bukan nikah punyanya government gitu loh. Kamu yakin kan nikah dek punya government? Dek mana kamu nikahnya? Kalau boleh tahu. Di Satin. Oh, dek Satin Hall ya? Satin Hall ya? Iya. Oh, oke. Oke, kalau dek Satin Hall kayaknya oke ya. Sudah apply belum? Apply apa? Visa. Udah dari 2 minggu setelah nikah aku suamiku ngurusin visa. Nah, kamu nikahnya kapan sayang? Apa? Gimana? Nikahnya kapan? Bulan Mei. Mei 2021. 2021. Sampai sekarang belum turun visanya. Wah, 1 tahun loh, Dok. 1 tahun lebih loh, Dok. Iya, makanya. Okay. Apakah kemarin mungkin. Nah, kan kemarinan bulan September itu ada orang imigrasi datang ngecek pagi-pagi buta jam 7 pagi, nggak ada konfirmasi apapun. Datang udah di depan pintu, udah itu telepon. Ya gitu lah, ngecek kan. Katanya banyak yang fake married kayak gitu kan. Betul. Terus kan ya kita emang keadaannya kan emang udah tinggal serumah gitu, walaupun kadang-kadang suamiku kan pulang ke rumah orang tuanya. Kan soalnya kan ada ibunya sendiri di rumah. Satu-satunya, jadi kan harus dibagi waktunya. Nah, kebetulan untung aja suamiku lagi ada di rumah gitu loh. Untung. Terus? Iya, terus ya nanya-nanya gitu kan, ini kapan nikah lah, inilah itulah. Kayak diinterogasi gitu. Dicekin, sikat gigi aja dicekin, handuk aja ditanyain, pakaian kotor aja ditanyain. Benar. Berarti bulan September kemarin baru dicek gitu maksudnya? Iya, mungkin karena kemarin itu kan dulu waktu tahun kemarin itu ada tanggungan bank ya, suamiku. Gara-garanya buat ngirim ke Indo lah, adalah. Nah kemarinan itu baru dilunasin sama suamiku. Mungkin
imigrasi ngecek kali ya. Jadi oh ini udah nggak ada tanggungan gitu, mungkin udah nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah terus akhirnya bulan September itu baru dicek, direspon, baru dicek kayak gitu. Sebelumnya sih ada surat-surat kayak gitu, katanya sebelumnya ada 1 tahun yang lalu ya, proses dependent visa itu minimal 6 minggu apa maksimal nggak tahu lah, lupa aku. Dari surat itu udah nggak ada surat lagi, nggak ada kabar apapun gitu. Nah terakhir ya itu didatengin imigrasi ke rumah kayak sidak gitu. Terus ya udah belum ada kabar konfirmasi lagi. Terus aku pengen tahu aja prosesnya begitu ribet ya. Apakah gara-gara posisi aku emang paper apa gimana gitu. Oke, sekali lagi saya akan menceritakan gimana proses yang sewajarnya ya Ndok ya. Yang sewajarnya. Oke, setelah kamu nikah, kamu apply. Sebentar ya. Setelah kamu nikah, masuk Mbak, masuk. Setelah kamu nikah, kamu apply. Itu dalam waktu 4 minggu sampai 6 minggu itu proses reverse numbermu keluar. Setelah reverse numbermu keluar, itu imigrasi akan menanyakan apa aja yang harus diberikan ke imigrasi. Oke. Setelah imigrasi menyatakan diterima, yang surat terakhir itu pasti kamu dapat menanyakan apakah dia punya tanggungan di bank atau punya hutang atau pernah punya HP yang nggak dibayar atau apapun. Nah, selagi itu belum apa sih namanya, aku lupa itu. Pokoknya di Tin Sacoy sana, harus ke Tin Sacoy sana to clarify like kamu itu nggak punya utang. Iya. Bener nggak? Ya benar. Jadi kalau kamu masih punya utang, kamu akan terkendala di sana. Tapi like kamu nggak punya utang, kamu datang ke imigrasi, langsung visamu bisa turun. Nah, berhubung kamu overstay, kamu paperan di Hong Kong. Jadi saya tidak tahu yang sidak-sidak ya, karena jarang sekali yang sidak, karena mereka yang aku tahu pernikahannya itu bukan beda umur, sama suk-suk sama anak kecil itu tidak ada, jadi nggak usah disidak. Dan yang disidak itu kemungkinan besar adalah yang bermasalah, takutnya fake married itu. Dan sekarang imigrasi sudah sidak ke kamu, sebenarnya kamu tidak bisa, maji kamu, suamimu itu harus ke imigrasi ke lantai 4 ke lantai 5 atau ke lantai 6 menanyakan statusmu. Jadi kamu sama dia datang ke melupa, aku lama nggak ke imigrasi, kalau nggak lantai 5, lantai 6 tentang pernikahan di visa independent visa, kamu ke lantai 5 menanyakan statusmu. Setelah kamu disidak itu mungkin kira-kira 6 minggu Ndok. Setelah disidak 6 minggu, berarti mereka itu sudah dapat datamu semua dan kemungkinan besar bisa turun visamu kalau sudah disidak. Kecuali kamu jawabannya beda ya. Kalau disidak suamimu nggak ada, kalau disidak kamunya nggak ada, atau melakukan pernikahan palsu, itu mungkin tidak bisa keluar. Tapi saat disidak kalian ada satu rumah, satu kamar, melakukan aktivitas yang sama, kemungkinan besar 4 minggu sampai 6 minggu visamu sudah bisa turun. Dan terhitung dari tanggal kamu disidak. Jadi kamu bisa datang ke imigrasi, ngajak suamimu. Kalau nggak, saya tidak salah lantai 5 atau 6. Aku kayaknya ada. Jadi tunggu aja dulu ya. Kalau udah 6 minggu nunggu kabar, mungkin ada surat datang atau apa kayak gitu ya. Betul, karena itulah selalu aku bilang kalau mau menikah sama orang Hong Kong, pastikan dia tidak pernah punya utang. Jadi kalau punya utang agak sulit, Ndok. Iya, udah lunas semua sih kemarin. Utangnya jadinya mungkin ya karena gara-gara itu jadinya dipending. Akhirnya bulan September baru 1 tahun kemudian baru di. Iya. Kenapa saya selalu bilang bahwa menikah sama sini gampang mudah. Tapi kalau kamu uangnya kurang atau kamu punya utang atau suamimu pernah dipenjara di Hong Kong, maka visamu tidak akan bisa turun. Walaupun kamu sudah punya anak, karena ini satu kejadian sudah. Saya sudah ada satu kejadian, anakku sudah bekerja di sini sudah cukup lama dan visanya nggak bisa turun. Visanya nggak bisa turun walaupun anaknya sudah besar sekarang. Jadi nggak ada sih. Kamu nggak ada, nggak apa-apa loh. Berarti kamu masih aman loh. Yang penting suamimu ada uang. Kalau kayak gitu apa sih namanya? Berarti harus lihat ada tabungan atau enggak kayak gitu ya? Tabungan sih enggak, Ando. Kalau tabungan itu enggak. Yang penting ada kerjaan kayak gitu ya. Dia bayar tek apa gitu. Jadi sebenarnya bukan.
Bukan tabungan, kamu harus punya uang berapa itu enggak, itu gosip itu. Yang penting kamu kerja. Nah, kan gini, aku kan nikahnya ya bukan sama orang yang sultan-sultan banget gitu loh. Maksudnya yang masih standarnya orang yang biasa-biasa aja. Jadi kan dia terbuka soal finansialnya dia tuh nggak ada tabungan gitu kan. Dia itu harus hidupin ibunya gitu. Jadi kan untungnya sih dia itu kerja udah tetap gitu loh, lumayan juga gitu kan kerjanya, gajinya juga. Tapi lah yang aku tanyain status paper aku entah jadi masalah apa enggak apa gimana gitu kan, kata orang ntar lah nunggu 7 tahun lah inilah itulah kan. Ya Allah ya kan orang gosip kan, pinter-pinter orang gosip Manduk. Karena itulah orang lain kan takut kamu jadi orang permanen Hongkong, karena orang akan takut. Saya nggak paham kenapa orang tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan biar teman-temannya tidak takut, tapi mereka membuat kalian tuh mentalnya down. Jadi mereka aku punya pengalamannya Miss ya. Kemarin kan waktu sebelum aku nikah itu sempat aku tunda 3 bulan loh gara-gara omongan orang. Kenapa? Terus kan aku ada. Kenapa kamu video call, Dok? Halo? Halo? Nah, telepon nggak oke, men terus yang teleponnya. Sebentar ya, Mbak ya, kok malah mati aku nelpon. Nelpon orang lain. Bye. Sorry, kepencet. Soalnya banyak telepon masuk. Oke. Jadi selagi kamu tidak melakukan kesalahan dan kamu sebagai overstay tidak melakukan kriminal, ya udah jalanin aja sayang. Kamu pasti bisa. Dan ingat, apapun itu tergantung dari pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang nggak bisa, maka tidak bisa. Tapi kalau pikiranmu berkata bisa, disertai dengan doa dan usaha, kamu pasti bisa sayang. Ya. Iya sih, amin. Miss, aku mau nanya, kan ada temanku yang mau nikah juga katanya. Dia tuh nanya ke aku, tapi masalahnya ini dia itu datanya tuh beda sama yang asli. Piye gue maksudnya beda piye meneh iki. Dilema men toh. Dia itu dituain apa gimana gitu dulunya waktu berangkat, nggak beda sama paspor kayak gitu, ijazah kayak gitu. Oke terus. Nah terus itu bisa nggak sih kalau nikah? Ya bisa, yang penting dia bisa nyari kakak sama akte lahirnya, nggak ada masalah. Nah tapi kan beda sama paspor. Makanya Markona, kamu yang di Indonesia sana harus disesuaikan. Kan nggak ada hubungan sama sini. Kamu harus buat lahir yang sesuai dengan paspor dia yang di sini. Bisa. Oh berarti bisa dirubah ya kalau di Indonesia? Bisa. Kalau Indonesia kan bisa diubah, yang nggak bisa diubah kan Hongkong. Jangan pernah merubah yang di Hongkong. Oke lah. Aku tunggu kalian sukses, dan ingat kalau sudah jadi majikan di Hongkong jangan sombong, itu aja pesan saya. Kenapa saya selalu dukung kalian? Kenapa saya selalu memberikan motivasi sama kalian? Kalau kalian udah jadi orang Hongkong, ojo sombong, roh koncone podo babune kok mendelik-mendelik matane. Paham nggak? Itu aja pesanku. Alhamdulillah sekarang aku juga masih temenan sama orang-orang yang masih punya visa. Ayolah, yang penting aku bantu doa kamu supaya visamu bisa turun, dan ingat selalu merendah. Soalnya kenapa? Saat kamu meninggi dan kamu terbang tinggi, sayapmu akan mudah patah jika kamu tidak ada keseimbangan. Ngerti? Ya, jadi tetap merendah biar bisa visamu bisa turun, dan berdoa agar dilancarkan usahamu, dan sabar. Ya, sabar banget aku. Baiklah, sabar banget. Iya. Terus juga aku mau saranin ke teman-teman yang mau nikah juga, mendingan nanya langsung aja ke KUA-nya, maksudnya ke KUA yang di Hongkong, maksudnya kayak gitu, daripada nanya-nanya ke orang. Betul, makanya karena orang Indonesia kalau ditanyain tuh ribet, takut kesaing. Iya, betul. Soalnya aku pernah ke pengalamannya kayak gitu, sempat nunda nikah gara-gara takut ke masukan omongan orang gitu. Oke. Biaya apa sih translate kayak gitu katanya 1.000-an, padahal di KJRI juga bisa cuma $100 per lembar. Maka dari itu jangan percaya omongan orang, mendingan telepon sendiri sama Miss Yuni atau datang ke KUA.
Iya, Bukan jadinya KUA, ya Dok. buat teman-teman Marriage yang mau nikah, sarannya jangan toleh-toleh, lurus aja kalau emang udah ada jodohnya. Oke, siap. Jadi nomormu tak simpen, ntar kalau kamu gimana-gimana, kamu butuh bantuan, jadi aku ingat satu-satu, soalnya kebanyakan SMS masuk. Oke, Miss. Oke. Aku kemarin nggak tahu loh, nggak dibales sama Miss. Oh iya, gak Kirain dibales ojo apa nesu ini? sayang. Aku kalau ada waktu tak cari satu-satu. Ya. Iya. Oke, Miss. Makasih ya, Yuk, Miss. Aku oke. kerja juga. Yuk, bye-bye. Ada yang butuh. Bye-bye. Makasih. Bye-bye. Oke, menikah sama orang Hongkong, saya berkali-kali ya sudah memperingatkan bahwa tidak semuanya bisa menjamin kalian bisa turun visa terus jadi nyonya besar di Hongkong. Makanya butuh usaha, doa, dan restu dari keluarga juga yang ada di Indonesia. Jangan berpikir bahwa nikah sama orang Hongkong itu jalan tol lurus. Ya tidak, pasti ada prosesnya. Dan mbaknya ini kebetulan adalah overstay di Hongkong dan sama-sama berdoa biar dia bisa jadi nyonya besar di Hongkong dan bisa membantu sesama TKW. Bukannya setelah jadi TKW terus jadi nyonya besar pencak silat mentenggele ya. Saya cuma pesennya buat mbak-mbaknya nyonya besar di Hongkong, ojo kirim munggah balik, itu aja. Jadi ayo sama-sama membantu temannya yang tidak tahu. Ojo malah ngedeni. Temennya tanya apa, ojo masuk penjara wengko. Jadi temannya menjadi ketakutan. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau kamu dikasih jodoh rezeki sama orang Hongkong, ayo sama-sama mengangkat teman-temannya agar bisa lebih baik lagi. Ojo dijerumusno dengan money laundry, dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Itu aja dari saya. Soalnya donat kuis teko. Eman di donat ya mbak. Oke, donat kuis teko. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.